Halo, perkenalkan nama saya Yakub Surluri. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Fakultas Keperawatan. NIM saya 2114201133. Kelas A2. Tugas mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Dosen penyampu Enci Fania Tampilang Escape MKes. Di sini saya mau memaparkan sedikit materi tentang struktur fungsi jaringan. Oke, sekarang kita masuk kepada pengertian jaringan. Pengertian jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Struktur jaringan. Jaringan penyusun dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Oke, sekarang kita bahas jaringan. Yang pertama adalah jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup atau permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit, sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Oke, sekarang kita masuk pada jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Diseleksikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Kita masuk pada jaringan yang ketiga, jaringan otot atau jaringan tulang. Jaringan otot ada 3 jenis tulang. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu hilain memiliki serat kelengan yang tersebar dalam bentuk nyaman, halus, dan rapat. Sedangkan tulang relawan atau elastin serta kolagen yang tidak tersebar dan bentuk secara elastik. Sedangkan yang ketiga, tulang lawan fibrosa, yaitu serta kolagen kasar dan tidak teratur. Oke, sekarang kita masuk kepada struktur sel saraf. Bagian A, jenis sel saraf. Neuron sensorin aferen atau yang disebut aferen berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerimaan rangsangan atau disebut respoter kepada sistem saraf pusat. Neuron intermediate berperan sebagai penghubung impuls saraf dari suatu neuron ke neuron yang lain atau dari neuron memorik ke neuron sensorik. Oke, sekarang kita masuk pada sel. Sel merupakan cikal bakal makhluk hidup yang tentu saja memiliki peranan serta fungsi penting dalam setiap makhluk hidup. Banyak ilmuwan yang meneliti mengenai sel karena sel merupakan salah satu kajian ilmu terpenting dalam biologi. Sel terdiri dari organel sel yang mempunyai fungsi dan ciri khas masing-masing demi kelangsungan fungsi sel. Oke teman-teman, sekian video singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman bisa dapat mengerti dan bisa memahami. Dan jangan lupa berbondong-bondong masuk di kampus kami, kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terkhususnya Fakultas Keperawatan. Mari torang semua baku-baku gandeng tangan untuk masuk di kampus kami, kampus Universitas Indonesia Manado.
Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan lupa bergabung di kampus kami, Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mari terus. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.